Haleluya. Betapa berbahagianya hati saya dan penuh dengan sukacita menyapa saudara-saudara sekalian seluruh warga Bala Keselamatan di Indonesia pada hari ini secara khusus dalam rangka kita memasuki minggu Advent yang ketiga, menantikan perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapapun yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, saya berharap saudara sampai hari ini dalam minggu-minggu Advent merasakan, mengalami betapa Tuhan tetap baik, betapa Tuhan tetap setia, betapa Tuhan tetap pemelihara bagi kehidupan saudara-saudara sekalian. Sehingga masa raya Natal ini meskipun dalam masa pandemi, saudara masih tetap merasakan bagaimana baiknya Tuhan. Saudara masih tetap merasakan bagaimana nyatanya kehadiran Allah dalam kehidupan pribadi saudara dan dalam kehidupan keluarga, bahkan jemaat saudara-saudara sekalian. Pada saat ini kita akan melanjutkan renungan kita dari firman Tuhan dari perikop yang sama. Ini adalah minggu Advent yang ketiga. Maka saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Saya bacakan bagi kita sekalian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bumi, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, kita telah merenungkan namanya disebutkan penasihat ajaib. Kita telah merenungkan namanya disebutkan Allah yang perkasa. Dan hari ini kita akan merenungkan secara khusus Bapa yang kekal. Ini merupakan nama yang disebutkan untuk Yesus Kristus yang seringkali dipertanyakan bagaimana mungkin dia yang adalah anak disebut juga seorang Bapa. Bukankah di dalam Tritunggal ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Sehingga bagaimana mungkin Yesus yang adalah anak juga disebutkan sebagai Bapa, Bapa yang kekal? Ada beberapa pemahaman yang bisa kita gali dari perenungan firman Tuhan pada hari ini, khususnya pemberian nama kepada Yesus sebagai Bapa yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, penyebutan Bapa yang kekal bisa juga dimaknai dengan Bapa kekekalan, Father of Eternity, yang berarti bahwa itu jauh lebih penting, jauh lebih besar, jauh lebih tidak terbatas. Bahwasanya sebagai Bapa kekekalan, Father of Eternity, maka dia adalah pribadi yang kekal, yang sudah ada sebelum dunia dijadikan, yang datang ke dalam dunia, yang fana dalam ruang dan waktu. Dia yang bangkit dari antara orang mati dan hidup di dalam kekekalan tidak pernah terbatas. Maka Yesus Kristus adalah Bapa dari kekekalan. Dia adalah sumber kekekalan itu. Dia merupakan bagian daripada pencipta langit dan bumi yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada dalam Allah Tritunggal, yang ada di dalam dunia, lahir sebagai anak manusia, mati kemudian bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan tetap bertahta sampai selama-lamanya. Ia kekal, tidak akan pernah dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga layaklah dia disebut sebagai juru selamat,
layaklah dia disebut sebagai Bapa yang kekal, Bapa kekekalan. Dan dengan demikian, dalam konteks Bapa yang kekal, ada sifat-sifat yang sangat pribadi dari seorang Bapa yang juga dimiliki olehnya. Dan saya ingin mengajak kita untuk memaknai beberapa sifat itu. Yang pertama, sebagai Bapa yang kekal, Yesus Kristus memiliki sifat yang tidak pernah berakhir dalam konteks mengingat kita. Tidak akan pernah dia melupakan kita. Saya mengingat kisah dari Lukas pasal 15 ayat 11 dan seterusnya, yang menceritakan tentang anak yang hilang. Anak yang meminta harta warisan dari orang tuanya, kemudian dia meninggalkan orang tuanya, dia pergi berfoya-foya, berbuat apa saja sesukanya sampai dia mengalami kemiskinan dan begitu terpuruk, dan pada akhirnya dia ingat kepada bapaknya, dia pulang. Tetapi perhatikan di dalam cerita ini bahwa sang ayah menantikan, sang ayah tidak pernah melupakan dia. Dan saya ingin mengatakan Tuhan Yesus Kristus dalam konteks Bapa yang kekal, Bapa kekekalan, tidak pernah melupakan saudara. Haleluya. Tidak pernah melupakan saya. Kita semua tetap berada di dalam ingatan dia. Itu sebabnya dalam keadaan bagaimanapun dia turut mengingat dan turut merasakan apa yang kita alami. Saya mengucap syukur memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, yang dalam konteks renungan kita hari ini, penyebutan namanya sebagai Bapa yang kekal, mengingat saya, dan ingatannya akan saya tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat seorang Bapa yang kekal, dia juga tidak pernah memberikan yang asal-asal, selalu memberikan yang terbaik. Always giving the best. Selalu memberikan yang terbaik. Dan ketika kita mengenang dia memberikan yang terbaik, kita diingatkan oleh Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia memberikan putranya, anaknya satu-satunya. Dalam konteks Bapa yang kekal, Yesus Kristus mengekspresikan manifestasi kasih Allah yang tidak terbatas, memberikan yang terbaik. Saya memuji Tuhan, sebab dari waktu ke waktu saya mengetahui perjalanan kehidupan saya itu terjadi karena Allah memberikan yang terbaik untuk saya. Allah tidak memberikan asal-asal, tapi Allah memberikan yang terbaik, dan yang paling baik itu telah diberikan di samping pemberian-pemberian yang lain. Berkat dan anugerahnya adalah Yesus Kristus yang lahir di kandang binatang yang hina tapi mulia, yang lahir untuk menyelamatkan saya. Saya percaya juga menyelamatkan saudara-saudara sekalian, memberikan yang terbaik. Bahkan pemberian itu bersifat putranya Yesus Kristus lahir di tengah-tengah dunia, menjadi korban di atas salib di bukit Golgota. Itulah pemberian Allah bagi saudara dan saya. Oh, terimalah pemberian itu, sambutlah pemberian itu dengan penuh pengucapan syukur. Saya masih ingat peristiwa, dan saya ingin mengenang sedikit ayah saya yang telah berada di surga. Saya masih ingat peristiwa ketika saya berada di Bandung dan sedang melanjutkan studi saya. Saya mendengarkan berita bahwa ayah saya yang bekerja keras, berupaya mengumpulkan
biaya untuk menyekolahkan saya, untuk memastikan saya bisa menyelesaikan studi saya. Saya mendengar berita bahwa ketika dia melakukan pekerjaannya dengan sedemikian berkomitmen, di atas sungai, naik perahu, lalu ia terhanyut oleh banjir. Bahkan jauh sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan selamatkan dia pada waktu itu. Tapi waktu saya mendengarkan berita itu, betapa hati saya terharu. Betapa saya diingatkan oleh Bapa saya yang di surga. Seorang ayah kandung saya memberikan yang terbaik, bahkan rela bersedia untuk menyerahkan nyawanya, mengorbankan hidupnya dalam rangka memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Demikian Bapa yang di surga. Disebutkan namanya Bapa yang kekal, Bapa kekekalan, yang mana di dalam sifat-sifatnya, karakternya selalu memberikan yang terbaik. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, salah satu karakter yang sangat mengagumkan bagi saya adalah Bapa yang kekal atau Bapa kekekalan memiliki sifat atau karakter yang selalu menanti. Yesus Kristus selalu menanti bagi kita sekalian. Lagi-lagi dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-20, ketika anak yang hilang itu kembali, dia berpikir bahwa ayahnya akan menolak dia. Dia berpikir mungkin cukup bagi dia untuk dijadikan pembantu saja, sebab ia telah berbuat kesalahan besar. Tetapi perhatikan ayat 20 dari Lukas pasal 15. Maka bangkitlah ia, si anak itu, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Oh, betapa mengagumkan sifat seorang bapa. Akan selalu, kata selalu itu sifat kekekalan, tidak pernah berhenti, akan selalu menanti. Tiap hari dia melihat apakah anaknya datang. Tiap hari dia menanti apakah anaknya datang. Dan ketika hari itu dia melihat anaknya datang, dia merangkul. Penantian seorang bapa yang kekal. Doa saya kiranya pada hari ini dalam masa raya Natal tahun ini, kalau ada di antara saudara yang merasa jauh dari Tuhan, di antara umat Tuhan yang merasa bahwa apakah Tuhan masih ada, apakah Tuhan masih peduli dengan saya ingin mengatakan dari firman Tuhan ini, Bapa yang kekal adalah Bapa yang selalu menanti. Dan saudara yang menentukan apakah saudara mau kembali datang kepada Bapa atau tetap jauh dari Bapa. Saya ingin mengatakan kabar gembiranya adalah bahwa Bapa yang kekal di dalam Yesus Kristus selalu terbuka, tangannya lebar, menanti untuk kita datang kepada Dia. Kiranya hari ini saudara dikuatkan untuk datang kepada Dia, Bapa yang kekal, Bapa kekekalan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat memasuki masa Advent yang ketiga di dalam penantian kedatangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam konteks kita merayakan kedatangannya pada tahun ini. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami memuji Engkau dan mengagungkan Engkau sebab Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam Yesus Kristus. Bapa yang kekal, Bapa kekekalan. Di dalamnya setiap orang yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu ini. Untuk itu kami berdoa kiranya renungan firman Tuhan ini
dapat dimaknai menjadi dorongan penguatan bagi umat Tuhan dimanapun mereka berada, untuk menyadari betapa Yesus Kristus memiliki sifat karakter yang selalu memberi yang terbaik, yang selalu menanti, yang selalu mengingat siapa kami umatnya. Bapa di surga, kami berdoa kiranya minggu Advent ini umat Tuhan akan semakin menyiapkan diri menyambut perayaan kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau ada yang sedang jauh dari Tuhan, ingatkan bahwa Engkau menanti mereka. Kalau ada yang sedang merasakan sepertinya Tuhan jauh, ingatkan pada mereka bahwa Engkau dekat kepada mereka. Bapa di surga, kalau ada di antara umat Tuhan yang dalam masa raya Natal ini berkekurangan, ingatkan kepada mereka bahwa Tuhan Engkau sanggup memberikan apa yang mereka butuhkan, memberikan bahkan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami, khususnya dalam masa pandemi ini, khususnya dalam masa tantangan-tantangan yang sulit yang sedang dihadapi. Oh Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Berkati gereja-gereja Tuhan, seluruh umat Tuhan di Indonesia secara khusus. Biarlah diberikan damai sejahtera, ketentraman dan juga kesetiaan untuk menjadi berkat bagi sesama mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, Engkau dengarkan doa kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang namanya disebutkan Bapa yang kekal, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya.